Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para romo kiai, para bini sepuh, para asatidzah, para ustadzat, para tokoh-tokoh NU, terima kasih. Para muslim, kula niku saya bercerita berkali-kali nih. Saya pernah ketemu dengan seorang wartawan Belanda 2 tahun lalu atau setahun yang lalu ya. Kalau berangkat menika bersama istri kula teng mriki nggih. Kula teng pundi-pundi niku mesti disebarengi istri kula. Karena kula niku mengikuti mazhab kiai yang memperlihatkan istrinya. Karena ada kiai itu 2 mazhab, ada yang memperlihatkan istri, ada yang menyembunyikan istri. Nah, kalau saya ini mazhab kiai yang memperlihatkan itu. Makanya kemana-mana saya selalu mengajak istri mengikuti mazhabnya Gusmus. Gusmus itu kemana-mana ngajak istrinya. Nah, kula mriko kali istri. Nah, kula pernah ketemu teng Belanda, acara NU Belanda. NU menika teng Eropa nggih, saiki mun kathah nggih. Pusatnya teng Belanda. Saya ketemu dengan seorang anak muda, wartawan, warga negara Belanda tapi aslinya Turki. Masih muda, baru selesai S2 dari Inggris. Ketemu saya, dia tanya kepada saya, Pak Ulil, saya mau tanya, kenapa orang Indonesia ini kok akhlaknya baik-baik? Saya kaget loh, kok tahu sampean? Kok tahu? Apa sampean pernah ke Indonesia? Oh enggak, begini. Jadi tahun lalu keluarga saya dari Turki itu pergi haji. Tahun lalu itu kira-kira tahun 2021. Pergi haji. Di antara seluruh jamaah haji sedunia, yang paling mengesankan mereka itu jamaah haji Indonesia. Karena akhlaknya baik-baik. Saya juga heran, menurut saya sih biasa-biasa saja. Mungkin karena saya sudah biasa kumpul sama orang Indonesia gitu. Ketoke nggih muni ngene iki tok ae. Tapi nek cara wong Jawa niku, cara wong Jawa nggih, cara wong Jawa menurut tiyang senes teng mriko teng negara manca niku wong Indonesia itu dianggap akhlaknya keren-keren. Akhlaknya bagus sekali. Dan memang saya membenarkan niku karena tahun lalu kula haji kula nggih kula nak haji niku nak haji utawi umroh niku seneng napa keliling-keliling tenggone toko-toko sekitar Masjidil Haram Madinah. Bukan untuk belanja karena dompet saya nggak tebal gitu, pokoknya gitu, delok-delok ngoten mawon. Tapi kula sing seneng niku nakoki penjaga toko niku. Kula takoki ini. Orang dari mana? Oh, ada seorang pedagang di dekat Masjidil Haram itu orang Bangladesh, umurnya 70 tahun. Bangladesh ini. Wah, luar biasa orang Bangladesh, ketemu orang Indonesia seneng. Ada orang Yaman tapi ibunya orang Jakarta.
Mereka setiap tak tanya dan ketemu saya, dan dia tahu saya orang Indonesia, senang sekali. Indonesia jemil, banyak gitulah, senang orang Indonesia, bagus-bagus. Ada yang mengatakan ini orang Arab muda yang orang Yaman yang ibunya orang Indonesia, itu orang Jakarta. Dia mengatakan tidak ada di dunia perempuan yang sehebat perempuan Indonesia. Wah, apalagi kalau anggota kaya lebih hebat lagi. Nah, ini orang Turki ini tadi tanya, kenapa orang Indonesia ini kok warnanya bagus-bagus? Saya ditanya juga bingung, nggak tahu jawabannya, nggak pernah mikir. Anggap pulang kayak biasa mawon orang Indonesia ini, kalau ngono-ngono iku ae. Tapi kok cara wong senes yang mriko kok halake sae. Belum mikir. Terus kalau terpaksa merumuskan jawaban. Jawaban saya begini. Indonesia itu punya keunikan yang membedakannya dengan negara-negara Arab atau negara-negara Islam yang lain di kawasan dunia yang lain. Ulama Indonesia menikah, itu beda dengan ulama lain menikah. Nah, ulama-ulama di Arab terutama itu kebanyakan tinggalnya di daerah kota-kota, perkotaan. Imam Syafi'i, imam panutan kita, pendiri mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i menikah tinggalnya di kota, di Mekah, kemudian pindah ke Madinah, nyantri kali Imam Malik, pindah ke Baghdad, ke Irak. Setelah dari Irak ke Baghdad, terus kemudian ke Mesir. Itu semua kota besar begitu. Ulama-ulama Tenggine Timur Tengah ini kok sebagian besar tinggalnya memang di kota-kota, sebagian besar Nah, ulama Indonesia itu beda. Ulama Indonesia ini kok sebagian besar tinggal di desa. Saya tidak ngerti kenapa begitu. Makanya ulama-ulama keren tenggine PBNU, ulama-ulama PBNU yang kualitasnya premium, bukan yang pertalite, yang premium menikah. Itu tinggalnya di kampung-kampung. Sini Jakarta itu kiai cilik-cilik ini pertalite. Sing premium Pertamax itu tinggalnya di Kajen, di Sarang, tenggene Ploso, Tenglir Boyo, itu pedusunan. Artinya apa? Ulama kita menikah mendekat kepada rakyat kecil, ngaji kali masyarakat. Terus ajaran Islam menikah merasuk datang rakyat kecil. Ini ulama kita. Makanya orang Indonesia menikah, Islamnya menikah itu macam merasuk betul, berkat para kiai-kiainya yang mau turun sampai ke dusun-dusun. Kiai saya tinggal di kutha menikah nggak jarang. Kiai sinten Kiai Ali Maksum Kerapia menikah zaman riyen nggih pinggiran gitu. Meskipun menikah nggih rada kutha. Lasem menika rada kutha. Tapi nggih sak kutha-kuthane Lasem nggih kutha cilik. Mboten kutha ageng. Terus kiai-kiai kita menika kiai-kiai yang mendekat kepada rakyat. Ngaji kali masyarakat. Itu yang menjelaskan kenapa umat Islam Indonesia menikah akhlaknya bagus, antara lain tidak satu-satunya, tapi karena diajar oleh kiai-kiai yang langsung turun sampai ke desa. Sekian perkataan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.